Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, tahukah Anda ada wanita yang dilarang untuk dinikahi, tapi justru diperbolehkan untuk dijima? Ini mungkin terdengar mengejutkan, bahkan membingungkan. Namun di baliknya ada penjelasan panjang dalam tradisi dan pemahaman Islam yang perlu kita pahami dengan hati yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam seringkali kita memahami bahwa berhubungan intim dengan seseorang yang belum dinikahi adalah perbuatan yang terlarang dan termasuk dalam kategori zina. Namun ini akan menjadi suatu kejutan bagi sebagian orang bahwa terdapat wanita yang diperbolehkan untuk dijima tanpa adanya ikatan pernikahan, bahkan dengan larangan untuk dinikahi. Keadaan ini mungkin terasa membingungkan, namun di dalamnya terdapat kedalaman tradisi dan spiritualitas Islam yang perlu kita pahami dengan saksama. Mari kita telaah lebih lanjut dalam video ini tentang wanita yang dilarang dinikahi tapi boleh dijima menurut tradisi dan pemahaman dalam Islam. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu konsep nikah dalam Islam. Nikah dalam ajaran Islam adalah pernikahan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga dan melaksanakan perintah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa nikah adalah bentuk hubungan suami istri yang diakui oleh Allah. Karena itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dianggap sah dalam pandangan Islam. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa kondisi di mana seorang laki-laki diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu istri yang dikenal dengan istilah poligami. Namun sebaliknya, ada juga kondisi di mana seorang wanita tidak dapat dinikahi oleh seorang laki-laki. Wanita tersebut adalah mahram, yaitu kerabat dekat yang diharamkan untuk dinikahi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 22, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji, dibenci, dan seburuk-buruk jalan. Ayat ini menegaskan larangan menikahi wanita tertentu yang termasuk dalam kategori mahram. Sahabat beriman, namun terdapat kondisi yang berbeda, yaitu ketika seorang laki-laki tidak diizinkan untuk menikahi seorang wanita, namun masih diperbolehkan untuk berhubungan intim dengannya. Disinilah pentingnya memahami hukum-hukum Islam agar kita tidak salah dalam memahaminya. Salah satu contoh yang sering disebut adalah dalam konteks perbudakan, di mana seorang tuan yang muslim tidak diizinkan untuk menikahi budak wanitanya. Namun meskipun tidak diizinkan untuk dinikahi, budak wanita tersebut tetap dihalalkan untuk dijima. Akan tetapi ketika budak tersebut telah dimerdekakan, maka ia menjadi haram untuk dijima sampai dinikahi secara sah. Konsep ini dikenal dengan istilah milkul yamin yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-6, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu ma'lumin, yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Para ulama menjelaskan bahwa milkul yamin merujuk kepada budak perempuan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kitab Al-Muhazab karya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi yang kemudian
dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' disebutkan bahwa seorang tuan yang memiliki budak wanita tidak diperbolehkan menikahinya, namun diperbolehkan untuk berhubungan intim dengannya. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa jika seorang tuan menikahi budak wanitanya, maka pernikahan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan, karena pernikahan harus memenuhi hak-hak wajib seorang wanita, sedangkan dalam kondisi perbudakan hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam kitab I'anatut Talibin dijelaskan pula bahwa budak wanita tidak boleh dinikahi karena statusnya menghalangi terpenuhinya hak-haknya. Maka dalam Islam, pernikahan diwajibkan bagi yang mampu dan telah mencapai usia yang tepat. Namun dalam kondisi tertentu seperti pada kasus budak wanita, hak-hak tersebut belum bisa terpenuhi. Karena itu, untuk memperoleh haknya secara utuh, budak wanita harus dimerdekakan terlebih dahulu. Pandangan ini bisa berbeda tergantung mazhab dan konteksnya. Jika seorang budak wanita dinikahi, ia akan memiliki status sebagai istri. Namun jika tidak dinikahi, ia tetap berstatus sebagai budak. Dan dalam konteks ini, status kepemilikan budak dinilai lebih kuat dibandingkan status istri. Sahabat beriman, perbudakan memberikan dua faedah bagi tuannya, yaitu dapat dimanfaatkan untuk bekerja dan juga untuk berhubungan badan, serta dapat diperjualbelikan. Berbeda dengan istri yang tidak bisa diperjualbelikan karena bukan harta. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Ayat ini menegaskan bahwa dalam konteks perbudakan, hak dari budak wanita tidak setara dengan istri, sehingga pernikahan dengan budak wanita dipandang tidak sah. Dalam Islam, istri bukanlah milik suami secara hakiki, melainkan hubungan yang saling memberikan manfaat. Jika ada anggapan bahwa istri adalah milik, maka itu bisa merusak makna pernikahan. Istri tetap memiliki hak dan tidak bisa diperjualbelikan. Berbeda dengan budak yang secara status adalah milik tuannya. Jika seorang laki-laki menikahi budak yang dimilikinya, maka pernikahannya tidak sah. Namun jika ia memerdekakannya, barulah boleh menikahinya dan bahkan mendapatkan pahala yang besar. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang mengedepankan keadilan dan pemenuhan hak. Bagi sebagian orang, hukum ini mungkin terasa membingungkan. Di satu sisi, Islam tidak menganjurkan perbudakan, namun di sisi lain mengatur hubungan dalam kondisi tersebut. Namun jika kita melihat lebih dalam, yang pertama, perbudakan bukanlah produk Islam, melainkan sudah ada sebelum Islam datang. Yang kedua, semua peradaban pada saat itu mengakui perbudakan. Yang ketiga, membebaskan budak adalah jalan yang dianjurkan.
Yang keempat, perbudakan saat itu menjadi bagian dari sistem ekonomi. Menghapusnya secara tiba-tiba bisa menyebabkan goncangan yang besar. Bayangkan, jika satu budak bernilai tinggi dan seseorang memiliki banyak budak, maka menghapusnya sekaligus akan berdampak besar terhadap ekonomi. Karena itu, Islam mengatur perubahan ini secara bertahap untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan. Maka dari itu, dalam memahami masalah ini diperlukan kehati-hatian dan keluasan ilmu agar kita tidak salah paham dan tetap berada dalam pemahaman yang lurus. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan ini. Semua kembali kepada pemahaman yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan para ulama. Apa yang tampak berbeda hendaknya dipahami dengan ilmu, bukan dengan prasangka. Semoga Allah memberi kita pemahaman yang lurus dan menjaga kita dalam ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.